I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas dipimpin doanya. Persiapan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Bapak Natri Lestari, Naimatul Jannah, Tania Salsabil hadir. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Pertama yaitu Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sifat hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang ketiga yaitu terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kalian sudah mengetahui tidak apa yang disebut berfoya-foya? Abu Bazir, Ya, hambur-hamburkan uang yang tidak dibutuhkan. Nah, berfoya-foya yaitu merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta, yang mana ketika mempunyai harta, hartanya itu dihambur-hamburkan. Dalam Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas yang biasa disebut dengan israf dan boros atau tabdzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan zakat, yang mana disebutkan dalam Al-Quran surat 26 sampai 27. Nah, mungkin ada yang mau membacakan surat tersebut? Sama artinya. Iya, sama artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ikat kepada temannya. Di surat tersebut disebutkan kita tidak boleh menghambur-hamburkan uang yang atau harta yang kita miliki. Jadi sebaiknya uang yang kita miliki bisa disedekahkan ataupun disimpan jika kita membutuhkan nanti. Nah, contoh perilaku tabdzir dan israf yaitu dalam mengambil makanan dan minuman. Jika kita datang ke suatu acara tasyahud, otomatis banyak makanan di tempat itu, kan ada prasmanannya, pasti ada bakso, ada mie ayam, ada sembarang. Nah, itu jiwa makan kita otomatis kan ingin makan ini, padahal ini tidak dibolehkan. Jadi selama kita ada di tempat tersebut, ambil apa yang kita inginkan saja secara mencukupkan. Jadi tidak usah diambil semua. Nah, selanjutnya yaitu dapat dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri dengki dan pamer. Yang ketiga yaitu dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang
dapat berpotensi menimbulkan sifat kikir. Nah, selanjutnya menghindari sifat riya dan sum'ah. Nah, di sini siapa yang tahu artinya sifat riya dan sum'ah? Pamer. Ya, lagi. Nah, di sini sum'ah itu artinya membenarkan atau memperdengarkan amal ibadah yang sudah dilakukan kita kepada orang lain. Contoh, ketika kita sedang berpuasa, kita berpenampilan lemas, pucat, sehingga kita dipuji oleh teman kita. Kenapa kok lemas? Sedang puasa. Karena puasa sudah hari Senin. Wah, kamu berarti hebat ya puasa hari Senin. Jadi dia berpuasa karena ingin dipuji. Nah, selanjutnya yaitu riya. Riya itu memperlihatkan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu sum'ah sama riya ini sifatnya sama. Nah, selanjutnya yaitu tentang perbuatan riya dan sum'ah akan berdampak negatif bagi pelakunya dan masyarakat secara umum. Dampak negatif tersebut yaitu ini ada 6. Siapa yang mau membacakan? Bu. Ya, silakan Danova. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Ya. Jadi sifat riya dan sum'ah ini tidak baik untuk bagi kita sendiri karena tidak ada kebaikan di dalamnya. Selanjutnya yaitu menghindari sifat takabur. Yaitu takabur adalah sikap seseorang yang membuat sikap sombong atau merasa lebih hebat dibanding orang lain. Jadi apa yang dicapainya, apa yang dia punya itu disombongkan kepada teman-temannya. Dia punya HP baru dipamerkan, punya baju baru dipamerkan ke teman-temannya. Ini loh, aku punya barang branded, punya barang perbuatan tersebut itu juga ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 36, yaitu tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi sifat takabur ini mereka disebutkan sebagai penghuni neraka. Nah, selanjutnya sifat takabur juga akan mempunyai dampak negatif bagi kehidupan kita sendiri, diantaranya dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dibenci dan dijauhi teman-teman sekalian atau teman-teman di sekitarnya, orang rumahnya, mata hatinya terkunci dan dari memperoleh hidayah kebenaran yang keempat mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ada beberapa cara untuk menghindari sifat takabur, yaitu menyadari kekurangan dan kelemahan pada diri kita sendiri, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain dan juga bersifat rendah hati atau khawatir. Dan selanjutnya, menghindari sifat hasad. Nah, siapa yang tahu artinya sifat hasad? Ya, hasad ini tidak suka ketika teman kita itu punya sesuatu yang bagus, seumpama atau mempunyai dia sudah mencapai apa yang dia inginkan atau prestasi juga. Jadi dia tidak suka ketika temannya ada di atasnya. Nah, tetapi Rasulullah SAW bersabda juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan untuk mencegah hak dan kebaikan. Yang kedua, orang yang diberi
orang yang diberi hikmah atau ilmu oleh Allah lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Jadi dua orang tersebut ketika kita ingin hasad kepada orang kedua yang memiliki sifat dua tersebut itu diperbolehkan. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? Sudah paham dari ya? Paham, Bu. Kalau gitu Ibu akan bertanya. Siapa yang bisa menjawab angkat tangan ya? Siap. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sifat hidup berfoya-foya. Oleh karena itu, seseorang muslim harus menghindari sifat tersebut. Salah satu cara menghindari sifat hidup berfoya-foya adalah membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Mengapa demikian? Siapa yang bisa jawab? Jawabannya karena kita dapat menemukan rasa empati kepada sesama, Bu. Jadi terima kasih. Yang kedua yaitu pada saat yang sudah ditentukan kematian akan menjemput setiap manusia. Itu artinya kehidupan di dunia hanya sebentar dan sementara. Banyak orang yang menjadi takabur karena melupakan hal ini. Mereka mengira bahwa kehidupan di dunia kekal selamanya, hingga lupa bekal hidup yang tidak. Berdasarkan narasi tersebut, bekal hidup di akhirat berupa bagaimana amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini Bu akan siapa yang mau mempraktikkan sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad? Ya, siapa yang mau? 2 orang saja. Mbak Nova sama Mbak Nova anakku kan namanya sama. Ayo, Mbak Nova sama Mbak Novana. Silakan maju. Iya. Dari mana? Setelah yang mana? Jadi kok pucat? Kenapa? Iya lagi puasa Ibu Novana. Walah lagi puasa. Mumpung lagi kan semua. Oh iya sih Ibu. Wah, sudah Bu. Terima kasih. Ya. Materi selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang kesimpulan materi pada siang hari ini. Nah, yaitu hidup berfoya-foya itu tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan hartanya atau menghamburkan hartanya. Yang kedua yaitu tidak memperlihatkan ibadah hanya untuk dipuji oleh temannya. Yang ketiga takabur yaitu ingin menyombongkan dirinya, apa yang didapatnya itu disombongkan. Yang keempat yaitu hasad, yang mana tidak senang ketika temannya mencapai atau prestasi yang dimilikinya itu tidak disenangi. Nah, itu materi selanjutnya atau minggu depan yaitu tentang koperasi syariah. Jadi minggu depan kita akan membahas koperasi syariah. Jangan lupa untuk belajar ya. Ayo, Ibu akan membuat tugas di rumah, yaitu membuat quotes. Apa Bu? Quotes. Nanti itu quotesnya tentang berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Terus di-upload di Instagram atau sosial media kalian. Nanti hasilnya yang itu di screenshot dan dikirim di WA group. Waktunya Bu, minggu depan. Ya, minggu depan.
bacaannya. Persiapan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin cukup sekian pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.